Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di podcast FKIPS Channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni dari Kepala Sekolah SMK Telekomunikasi Darul Ulum. Langsung aja yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya. Boleh perkenalan diri sedikit Bu? Ya, Assalamualaikum. Saya Kepala Sekolah SMK Telekomunikasi Darul Ulum. Atas nama Ibu Nur Laila. Saya baru menjabat tahun kedua di SMK Telekomunikasi Darul Ulum. Oh, iya. SMK Telekomunikasi Darul Ulum. Jadi satu lembaga sama yayasan sama Unip Bu ya? Iya. Iya. Yayasannya ya, sama SMK Telekomunikasi itu sekolah berbasis IT. Adapun program studi keahliannya adalah teknik komputer informatika. Kemudian kompetensi keahliannya ada 3, TKJ teknik komputer jaringan, RPL rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu multimedia atau MM. Multimedia ya, atau kita semua berbasis IT. Ya. Ibu, kalau boleh tahu bagaimana Ibu merekrut SDM yang saat ini bekerja di lembaga pendidikannya Ibu? Ya. Rekrutmen SDM di lembaga kami itu ditangani oleh pihak yayasan yang tentunya sangat ketat. Ada seleksi administrasi, ada tes tulis, wawancara, juga ada psikotes. Jadi kita menerima sudah bentuk calon guru yang sudah benar-benar kompeten, penilaiannya sangat ketat di yayasan. Di yayasan. Iya. Sependek pengetahuan saya Bu, ada alumni FKIP Unibdu yang bekerja dan lembaga jenengan. Iya, memang ada. Bagaimana Ibu first impression mungkin ya, impression kayak Rani seperti ini, Rani seperti itu. Baik, is a good impression for me. Iya. Satu, kelulusan yang dikirim ke kita itu sudah pasti karena melalui rekrutmen yang ketat itu tadi kompeten. Selain kompeten, beliau juga para calon itu juga punya istilahnya karakter yang kuat, yang dominan karakter pondok. Walaupun saya sempat pernah menanya apa tinggal di asrama mana, walaupun itu bukan dari asrama itu pun punya karakter yang kuat, sehingga saya punya pemikirannya seperti ini. Anak-anak yang belajar di lingkungan pondok, walaupun dia tidak mondok, kenapa kok punya karakter yang kuat? Berarti pembiasaan karakter dan pembiasaan keilmuannya sudah terapkan di setiap saat di kampusnya. Jadi istilahnya sudah terbiasa, mereka terterap, terpola, terpattern dengan sesuai bidangnya, sesuai dengan perilaku, karakter yang harus dikembangkan. Luar biasa, memang agak beda lah ya. Gitu. Terus bagaimana Ibu menilai sikap atau skill alumni-alumni dari Unibdu sendiri? Karena sudah kompeten, sudah pasti baik mereka. Bisa penyesuaiannya dalam pembelajaran, juga tahu istilahnya sudah bisa langsung siap pakai, siap mengajar. Itu sudah tidak harus apa istilahnya ada training lagi untuk pembelajaran, tidak, karena saya kira beliau-beliau yang sudah terpilih itu kan juga sudah pernah melalui kayak BPL magang ngajar, jadi KKN, sudah bagus soft skillnya maupun hard skillnya bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Terus Bu, apakah ada perbedaan kayak alumni dari Unibdu sendiri dengan alumni dari kampus lain? Apakah ada perbedaan dari sikap atau memang etikanya? Insya Allah ada. Contohnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unibdu dengan yang lain. Contohnya kalau yang dari luar mungkin walaupun sama-sama kompeten, tapi ada yang background dari keluarga, mungkin penanaman moral, etika, atau budayanya, keislamannya kurang. Sehingga ketika di rekrutmen di pondok itu pun
lulus, tapi dalam artian pondok juga harus tetap memberikan contohnya apa itu kayak semacam workshop pelatihan ke Darul Uluman, ada semacam itu. Kalau yang dari lokal FKIP Unibdu insya Allah sudah tahu latar belakang dan lain-lain, tapi kalau yang dari luar mungkin kita juga harus memberikan, mungkin ketika tes beliau juga pakai busana muslim, sudah cocok dengan aturan di pondok, tapi mungkin tidak terbiasa di rumah memakai pakaian seperti apa yang kita jalani sehari-hari. Itu kadang-kadang kita juga harus memberitahu bahwa syaratnya harus menutup aurat sekian, cara berjilbab harus menutup dada, seperti itu. Mungkin harus memberitahu dan cara etika memberi contoh ke anak-anak. Tapi kalau yang dari FKIP Unibdu mungkin sudah berjalan apa adanya, karena sudah masuk, sepertinya menurut penilaian saya itu sudah pembiasaan di kampusnya gitu loh. Benar sekali, alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Iya. Ini Bu ya, napa namanya di SMK Telekomunikasi kan berbasis IT. Iya. Bagaimana kemampuan pengguna teknologi informasi lulusan kami? Mungkin apakah harus kalau direkrutan lembaga jenengan harus pinter IT, harus bisa IT kayak gitu? Oh tidak, contohnya kalau memang dari FKIP kan bahasa dan matematika. Tidak harus seperti itu, tapi dari pengamatan saya dari beberapa mahasiswa yang PPL atau magang ya di situ, saya rata-rata mereka bisa. Berarti kan memang IT sekarang itu sudah hal biasa dalam pembelajaran di kampus dimanapun, walaupun itu bukan dari jurusan IT gitu ya. Ternyata mumpuni. Contohnya beliau mau dalam membuat lesson plan atau membuat RPP itu yang harus disiapkan untuk membantu guru mengajar besok bisa. Jadi saya yakin semua mahasiswa mungkin kalau sudah mulai IT ya di sini. Oh, alhamdulillah berarti luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Soalnya di Unibdu sendiri ini Bu, jadi kita nggak belajar bahasa kita, bahasa matematika atau bahasa Inggris mungkin seperti itu. Tapi sebelum lulus kita memang dipelajari untuk IT Bu. Oh, maka dari itu ya. Maka dari itu lulusan kita itu alhamdulillah bisa mulai IT. Oh iya. Sedikit banyaknya seperti itu. Contohnya ketika di sekolahan melakukan pembelajaran, benar. Ya, mereka juga bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video, terus anak-anak diajari apa juga. Jadi istilahnya kan sudah mengikuti pekah zaman, perubahan zaman sekarang, apalagi setelah pandemi itu semua kan berbasis IT ya. Benar. Mumpuni kok, bagus. Alhamdulillah bagus nih. Jadi di Unibdu ini juga niku Bu. Jadi tidak belajar bahasa Inggris atau matematika saja. Secara murni gitu enggak ya? Murni enggak. Jadi kita ada kayak bahasa Perancis, bahasa Arab, kayak gitu, bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya fokus ke satu bahasa saja, tapi kita juga dipelajari bahasa-bahasa lainnya, karena itu penting Bu ya. Ya, berarti enak ya. Untuk komunikasi Padahal zaman saya kalau kuliah, kalau saya pingin IT itu saya harus kursus. Oh, mantap. Kalau di sini enak ya, diajarin gitu ya. Langsung ada untuk pembelajaran IT-nya sendiri. Oh gitu ya, sudah. Jadi sudah mengikuti memang ya era globalisasi, industri 4.0 ya. Benar sekali Bu. Insya Allah. Bagaimana Ibu? Pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana kemampuan komunikasi dari alumni kita, terutama FKIP sendiri di lembaga jenengan? Ya, bagus. Ketika beliau pertama datang sebagai calon guru, ya percaya diri, bisa mengikuti. Terus kenapa saya mengatakan mereka komunikatif ya? Kenapa? Karena saya lihat mereka juga bisa, beliau-beliau ya bisa beradaptasi dengan guru pamong waktu PPL atau ketika sudah ada beberapa yang sebagai pengajar itu bisa mengikuti, bekerja sama dengan senior, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dalam berbagi ilmu. Saya kira tidak ada masalah, baik ya. Ini terus ini Bu ya, bagaimana kesiapan terjun
di masyarakat dari lulusan kami. Mungkin Ibu bisa mendeskripsikan sedikit bagaimana kesiapan terjunnya. Kalau saya sebutkan tadi bagaimana mereka lolos rekrutmen, terus bagaimana mereka beradaptasi, yang intinya siap kan ya, sudah terbiasa. Itu dapat kita simpulkan bahwa calon-calon itu memang orang-orang yang sudah pilihan, yang siap mengabdi masyarakat. Saya yakin cara berkomunikasi, cara berkolaborasi sudah baik. Insya Allah kan kalau terjun di masyarakat saya kira itu mudah ya. Karena di lingkungan kita itu kan sudah multi dari suku beda dari latar belakang yang beda itu bisa beradaptasi, apalagi di lingkungan pondok kita itu kan dari lingkungan beberapa ya, istilahnya menyatu, tidak hanya satu suku suku saja, berbagai suku, sehingga saya kira itu juga mendukung bagaimana mereka punya pengalaman siap di masyarakat yang menghadapi masyarakat yang bervariasi dan berwarna. Jadi alhamdulillah dari alumni FKIP sendiri ini udah siap terjun di masyarakat, Bu. Alhamdulillah bagus, komunikasinya bagus. Benar sekali. Ini Bu, bagaimana harapan Anda? Bagaimana harapan jenengan terhadap lulusan FKIP kami? Ya dari tadi mohon kan sudah baik ya. Iya benar. Bagaimana mereka kompeten, mereka punya budaya, culture, karakter yang jelas dengan agama. Ya mohon itu nanti dipertahankan ke depannya sehingga FKIP Unibdu menjadi semakin baik dan saya yakin semakin berkembang nantinya. Dan seiring berkembangnya zaman, ternyata luar biasa, saya dapat pengalaman yang tak terduga. Ternyata di FKIP Unibdu ini ternyata anak-anak juga diajari IT ya. Jadi tidak harus saya kuliah ini nanti saya kursus apa enggak kan, yaitu yang tadi luar biasa buat saya baru tahu karena saya dulu kalau kuliah untuk IT itu saya harus kursus walaupun sekedar Word, Excel dan lain sebagainya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Zaman saya. Zaman jenengan. Ini terusan. Apa pesan atau saran Anda untuk Unibdu sendiri? Saran dan pesan saya singkat saja. Unibdu pasti tetap maju dengan pengelolaan yang baik, dengan mengedepankan apa kebutuhan masyarakat. Insya Allah tetap baik. Baik, amin. Terima kasih ya, Bu, sama-sama. Masya Allah. Terima kasih udah sharing, udah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga makin SMK Telekomunikasi semakin lancar, maju. Amin. Saya juga terima kasih telah diundang oleh podcast FKIP Unibdu sehingga saya bisa berada di sini. Salam untuk semuanya, semoga menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Ibu. Bagi teman-teman jangan lupa kepoin sosial media kita di sini dan jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you guys. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.